Yesaya 41 ayat 10 sampai ayat 13, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tidak perlu kita takut, Allah kita menyertai kita. Allah kita pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, pencipta segala yang ada, yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada, yang sudah ada, yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Itu menyertai kita. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang. Jangan takut, jangan bimbang. Jangan takut, jangan bimbang. Ada Allah yang menyertai kita. Ada Allah yang berbaik hati kepada kita. Ada Allah yang sangat mengasihi kita. Ada Allah yang berbelas kasihan kepada kita, yang mau menyertai, mau melindungi kita. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Tuhan akan meneguhkan di saat kita goyah, di saat kita lemah, Tuhan kuatkan. Di saat kita goyah, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong kita. Bahkan tangan kanannya yang membawa kemenangan itu akan memegang kita. Tangan kanan itu simbol kekuatan. Tangan kanan itu simbol kekuatan dari Allah. Kekuatan Tuhan akan menopang kita. Jangan takut, jangan bimbang. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Orang-orang yang marah, orang-orang yang komplain, orang-orang yang berdiri melawan, menentang, menghalangi kita, mencegah kita dari rencana Tuhan, menghalangi kita dari tuntunan Tuhan atas hidup kita, berusaha menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita, itu akan tidak ada lagi. Itu akan berlalu. Sebab Tuhan yang membela kita, Tuhan akan singkirkan itu semua. Orang yang berkelahi dengan engkau tidak akan ditemui lagi. Orang yang berperang melawan engkau tidak ada dan hampa. Bahkan orang yang berkelahi, orang yang secara langsung konfrontasi dengan kita, itu akan disingkirkan oleh Tuhan. Segala penghalang-penghalang itu boleh datang, menghambat, merintangi, mencegah. Bahkan jika dikatakan berkelahi, berperang itu berniat untuk menghancurkan kita, menghentikan kita sama sekali, menaklukkan kita. Tetapi Tuhan berkata, mereka akan seperti tidak ada lagi, binasa, mereka akan menjadi seperti hampa. Tidak ada kemampuan apa-apa lagi. Karena Tuhan yang menolong kita. Ayat yang terakhir, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Kita menjadikan dia sebagai Tuhan Allah kita. Jikalau Tuhan itu Allah kita, berarti kita berharap, percaya kepadanya, mengadu kepadanya, mengandalkan dia. Ia yang memegang tangan kita.
tangan kanan kita dan berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Kalau tangan kanan Allah yang membawa kemenangan itu memegang tangan kanan kita, berarti tangan kanan dengan tangan kanan, berarti tangan kiri dengan tangan kiri, berarti Tuhan yang segenap hati Tuhan itu menyertai kita, bukan hanya dengan satu tangan menuntun kita. Sebab perlu kita perhatikan, tangan kanan Tuhan menuntun tangan kanan kita. Berarti dia ada persis di belakang kita. Dia pegang tangan kanan kita. Seperti seorang ayah, seperti orang tua yang menuntun anaknya belajar berjalan. Orang tua ini ada di belakang anak tersebut, memegang tangan kanannya dengan tangan kanan orang tua itu. Jadi benar-benar melindungi kita, benar-benar secara kokoh, secara teguh meyakinkan, menuntun, membimbing, menjaga, melindungi. Seperti itulah kebaikan Tuhan kepada kita. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan itu menuntun tangan kanan kita. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat, yang sangat mengasihi kita. Janjinya luar biasa. Janjinya itu berisi kebaikan demi kebaikan. Berisi kebaikan demi kebaikan. Sehingga janjinya dalam Yeremia 29 ayat 1. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku tentang engkau. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, yang memberikan kepada kita kehidupan yang penuh harapan. Betapa Tuhan itu sangat baik. Sebelum dia menyatakan dirinya menjadi manusia, datang ke dunia oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sudah menyatakan kebaikannya kepada orang Israel yang tegar tengkuk, yang suka melawan, suka memberontak. Tetapi jauh sebelum orang Israel juga, dia memberi belas kasihan kepada Adam, kepada Hawa, yang memberontak, yang berdosa kepada Tuhan. Dengan cara apa? Memberi mereka pakaian dari kulit binatang, mengorbankan binatang dan memberi kulit binatang itu untuk menjadi penutup tubuh mereka, sebab mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Tuhan sangat mengasihi kita. Kain yang ketakutan karena sudah membunuh adiknya Habel, dia ketakutan, berseru kepada Tuhan, orang-orang akan membunuhku. Tapi Tuhan menolong, tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Tuhan memberi tanda kepada dia. Sekalipun dia sudah berdosa, belas kasihan itu luar biasa, tak terselami kasih Allah itu. Namun demikian bukan berarti juga kita menjadi seenaknya. Karena ada firman-Nya juga yang mengatakan dia juga api yang menghanguskan. Dia Allah yang penuh kasih, tetapi dia juga Allah yang menghanguskan. Dia bisa menghukum. Bahkan firman Tuhan berkata, betapa dahsyatnya kalau jatuh ke tangan penghukuman Allah. Jangan sampai kita jatuh ke tangan murka Allah. Dia murka dan membinasakan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Banyak berkat di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Salam.